guru, para kiai, para pembantu khusus pengarsa abah, para wakil talqin yang selalu bersama kita dalam manaqib internasional. Alhamdulillah ada Romo Kiai Haji Muhyi Al-Buheri yang selalu istiqomah bersama Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura dan Ayahanda Kiai Haji Anang Astari. Juga Alhamdulillah bersama kita Ayahanda Profesor Haji Raden Edi Surnario. Bunda Haya Sukmono dan pengelola Manaqib Internasional yang bekerja luar biasa secara istiqomah dengan penuh dedikasi, penuh cinta, penuh kesungguhan ya, totalitas yang menjadi wasilah kita bersama semua berkumpul dalam majelis yang mulia ini, yang membahagiakan, yang selalu bikin kangen, selalu kalau saya pribadi membuat hari-hari itu penuh yang menjadi sempurna gitu. Kalau nggak ikut manakib ada yang hilang gitu, ada sesuatu yang nggak pas gitu ya, meskipun cuman sesaat lewat manakib online. Juga para petugas manakib yang bekerja dengan baik saat tadi. Alhamdulillah malam ini yang berbahagia sebagai pemangku hajat yang mulia Ibu Haja Ati Birawati, semoga dengan wasilah manakib online internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar beliau, menambah kekuatan keimanan, kedalaman keimanan, keluasan hati beliau, menambah ilmu, menambah rezeki, dan meringankan segala urusan, mengabulkan hajat-hajat beliau dan keluarga, terutama yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Dan doa yang sama untuk kita semua, juga untuk para jamaah Manaqib online, yang alhamdulillah ini ada 54 titik di seluruh penjuru dunia. Nah, izinkan malam ini saya kembali melanjutkan pembicaraan mengenai nikmat ya, yang seminggu lalu udah saya sampaikan. Dan mohon maaf ini saya tanya ada yang penggemar sepak bola nggak ini, Bapak Ibu sekalian di sini, karena saya mau menyinggung sepak bola ya, terutama ada dua bintang besar saat ini ya, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu selalu menjadi pembicaraan dan legenda. Nah, beberapa eh, hari ini dan kemarin kalau tidak salah ya, ada peristiwa yang berulang-ulang ya, hampir setiap tahun terjadi kayak gitulah. Kunjungan si salah satu bintang besar nih, si Lionel Messi ke India, ke Kalkuta ya. Saya sekali ke India itu, ke kota Mumbai. Oh, itu kotanya besar sekali, penduduknya jutaan ya. Dan sangat kacau balau semrawut ya. Pengalaman saya ada kota-kota di Indonesia yang cukup semrawut ya. Semrawut itu kacau balau ya. Ini kalau Mumbai ini level kesemrawutannya udah melebihi ya kota-kota yang saya tahu. Dan konon Kalkuta ini lebih hancur lagi, mohon maaf, lebih semrawut lagi daripada eh, Mumbai gitu ya. Dan si Messi yang top banget ini datang ke sana ya. Ada ratusan ribu, mungkin bukan jutaan penggemar dia di sana. Eh, Menunggu ya, sebelum datang ini sudah seminggu, udah heboh sekali Kalkuta. Saya sih sekilas-sekilas mengamati, sudah agak lama menyukai sepak bola karena sejak kecil saya diajak nonton ayah saya sepak bola ya. Jadi ini kan kayak kebiasaan para laki-laki, bapak-bapak kalau nonton sepak bola. Nah, yang fenomena yang menarik tapi selalu kita berulang-ulang sebenarnya adalah eh, kalau kita pikir ya, sepak bola itu kan hanya permainan gitu ya. Salah satu kita melihat ada 11 orang melawan 11 orang berebut memasukkan bola yang cuma satu ke gawang masing-masing. Nah, itu cuma permainan ya. Kalau kita pikir setelah selesai permainan apa manfaatnya? Nah, tidak ada ya. Selain dia olahraga mungkin membuat sehat, jantung sehat, otot sehat gitu. Tapi olahraga juga bisa bikin orang cedera gitu kan. Ada yang patah kaki, ada yang jantungan. Salah satu seniman kita tersohor dulu, saya ingat Benyamin Sueb meninggal saat serangan jantung saat olahraga, saat olahraga sepak bola ya. Jadi ini juga cukup ironis.
Tetapi yang membedakan salah satu menjadi cukup dalam hal ini cukup sulit dipahami adalah olahraga di dalam dunia kita sekarang itu sudah bukan lagi satu aktivitas yang memang tujuannya menyehatkan ya, fisik kita, menggerakkan jantung segala macam, tapi sudah menjadi satu sarana industri, sarana hiburan. Kita tonton, sebagian besar orang menikmati sepak bola bukan karena ingin sehat, tapi karena ingin menonton sorak-sorak gitu ya. Melihat terutama kalau menyukai klub-klub tertentu gitu. Dan istilahnya kegemaran pada klub ini yang disebut dengan fandom, ini adalah aset ekonomi karena ketika kita jadi fan seorang klub ya, kita beli tiket nonton klubnya, beli kaos gitu ya untuk mengikuti. Dan kaosnya nggak cuma satu, yang berkali banyak kaos. Nanti ada atribut-atribut, ada merchandise seperti itu. Jadi ini bisnis yang besar sekali. Belum lagi sekarang ada tayangan-tayangan TV ya, bukan hanya televisi ya, di YouTube, di segala macam. Bahkan beberapa bisnis besar seperti Apple itu punya tayangan sendiri untuk time event-event sepak bola. Jadi ini bagian dari industri besar. Dan bukan salah satu ya, narasi utama yang dijual dalam industri ini adalah kehebatan pemain bola ya, dan fantasi, karena kemudian kita punya dibangun kemudian profesi-profesi baru, namanya komentator atau pundit-pundit bola yang bikin komentar di sini, komentar di situ, bikin tulisan bermedia, dan kita membacanya, kemudian membaca. Dan orang harus bayar, orang membeli, terlibat dalam diskusi tentang, nggak main bola, mungkin yang kasih komentar juga punya penyakit kolesterol atau asam urat, kebanyakan makan, hidupnya nggak teratur gitu ya. Jadi sudah tidak lagi urusan soal kesehatan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah hiburan yang disampaikan dalam bentuk olahraga ini, kemudian ada kompetisinya, ada iklannya gitu ya, ada tayangan-tayangannya, termasuk ketemu fan kayak yang dilakukan Messi di India ini, negara yang katanya ekonominya sangat maju sekarang, tapi ketimbangannya juga luar biasa ya, kemiskinannya mengerikan. Di India itu sekarang ada di jurang kebangkrutan ekonomi sebenarnya. eh, Jurang ekonominya lebih mengerikan daripada Indonesia. Penduduknya lebih dari 1 miliar di sana itu ya. Bayangkan Indonesia yang kayak gini, kita udah hampir 300 juta, itu ketimpangan di mana-mana, uang ini dikorupsi ini ya. India lebih mengerikan lagi. Dan masih sempat-sempatnya mendatangkan bintang dunia gitu ya, kayak Messi ini. Dan orang harus bayar untuk melihat Messi saja, kita ketemu. Dan kemudian berebut selfie ya, foto segala macam. Nah, ini satu fenomena dalam dunia kita sekarang, di mana dalam tanda kutip kenikmatan itu direkayasa, diorkestrasi, di direproduksi secara eh, masif, bahkan mungkin secara tidak masuk akal itu sendiri. Ada fandom yang mengerikan ya, Messi ini eh, penggemarnya jutaan, lebih besar dari penduduk Indonesia ya, ratusan juta. Ininya aja 500 juta pengikut Instagramnya itu. Jadi bisa dibayangkan ya kan. Nah, tapi ini semua karena teknologi, karena bekerja industri dari media yang membuat sekedar permainan memasukkan bola yang kita lihat kita bisa mainkan sendiri itu menjadi begitu fantastis, begitu fenomenal. Bukan karena permainan itu sendiri gitu ya. Ya saya juga menyukai Lionel Messi karena dia sangat sangat talented ya, sangat keren permainan, dan orangnya juga humble. Tapi ketika dia masuk ke media, ada narasi-narasi pada fantasi yang luar biasa, dia menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya, dan menghibur. Nah, hiburan ini tidak ada hubungannya dengan persoalan problematika kehidupan gitu ya. Misalkan apakah ketika Messi masukkan sepak bola, dunia kita menjadi lebih tenang, perang di Gaza menjadi berkurang, kemiskinan terangkat misalkan ya, bencana alam terhindar. Tidak, tidak ada urusannya gitu ya. Tapi ini tetap hiburan. Sama dengan bentuk-bentuk hiburan yang lain ya. Apa namanya? Industri di Hollywood mengeluarkan film baru, Avenger, terus kemudian ada pertemuan bintang-bintangnya. Semua adalah rekayasa, kenikmatan yang direkayasa, yang dikemas dengan rupa sehingga begitu sangat fantastis.
Ya, jadi ini berbasis pada kebutuhan akan hiburan. Nah, ini ya, hiburan ini yang sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam kehidupan kita sekarang. Inilah salah satu bentuk kenikmatan yang beredar secara masif di dalam budaya dan kehidupan kita sekarang. Jadi kita olah kita hidup di dalam masyarakat sekarang itu butuh hiburan, ya, karena tidak ada cara yang membuat kita senang, hidup kita penuh persoalan, kita tidak bahagia, makanya kita butuh hiburan. Nah, bermain lihat sepak bola, ketemu bintang sepak bola kayak Lionel Messi ini salah satu bentuk hiburan. Di Indonesia juga banyak sekali bentuk-bentuk hiburan ya, seperti ini, bukan hanya sepak bola, gitu ya. Misalkan, ya contohnya sepak bola kemarin PSSI sama ribuan supporter sepak bola itu sudah berdiskusi. Kemarin sudah meminjam pelatih dari Korea ya, Sing Tayo itu yang gajinya miliaran gitu, dia sudah 5 tahun kerja di Indonesia itu berapa miliar dia bawa pulang itu. Sementara kemiskinan, pengangguran masih banyak di Indonesia. Orang ribut soal cari pelatih sepak bola di Indonesia agar bisa mengalahkan Malaysia dan Thailand. Sesuatu yang nggak penting banget sesungguhnya. Gitu ya. Kalau kita bisa ngalahin Thailand terus ngapain? Kalau kita lolos ke Piala Dunia, so what gitu ya. Tidak ada, korupsi tetap jalan, bencana tetap jalan gitu ya. Kriminalitas tetap jalan, ekonomi kita ya gitu-gitu aja. Nah ini sesuatu yang tadi itu gembar-gemborkan secara media karena dia industri dan karena dia industri, ya hanya orang-orang terus saja mengambil keuntungan yang punya industri ini ya, yang punya apa namanya perusahaan sepatu, perusahaan kaos, terus media, penguasa media termasuk penguasa internet mereka. Ya mas saya tetap bayar ya, kita nonton, kita beli pulsa, kita ikut aplikasinya, kita lihat beli tiketnya, ya tetap seperti itu dan dicekokin dengan hiburan-hiburan ini. Nah, ini kemudian entertainment, hiburan menjadi sarana penguasaan, sarana perbudakan baru sesungguhnya dari industri kita. Yang justru bekerja dengan menawarkan kenikmatan. Nah, ini yang menarik ya. Mungkin menarik tapi juga ironis karena di bulan ini kita membahas Pangsa Abah, membahas tentang nikmat. Sesuatu yang sangat berbeda maknanya dengan apa yang kita pahami atau masa kita pahami tentang nikmat yang terjadi dalam dunia kita sekarang ya, termasuk ke nikmat ketemu Lionel Messi, misalkan bisa foto berselfie dengan dia gitu ya, superstar luar biasa misalkan. Nah ini terjadi kekacauan juga di salah satu stadion Kalpota ini karena para politisi dan selebriti juga sedang sibuk cari selfie sama Lionel Messi. Nah ini salah satu fenomena di mana media dan cara kerjanya ini membuat kemudian ada kebutuhan-kebutuhan baru yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Misalkan kalau kita selfie, share foto kita dengan bintang tertentu ya di Instagram, di Twitter, di TikTok gitu ya. Jadi ada kebutuhan rekognisi, approval, atau dalam bahasa sekarang itu validasi gitu ya. Nah, dan ini yang sangat parah sekarang ini ya. Jadi sekarang ini sudah menjadi kayak penyakit sosial gitu ya. Jadi eh, selfie phobia, bukan selfie phobia ini ya. Eh, Kalau dalam psikologi itu bisa penyakit kayak begitu. Jadi ketika kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, kebutuhan bahkan sesuatu yang sangat simpel saja ya, akan approval dari orang itu begitu menguat. Jadi kayak ada krisis identitas yang sangat akut dalam masyarakat kita sekarang itu dan begitu mengerikannya dan itu dieksploitasi oleh media menjadi semacam eh, kenikmatan palsu. Ya ini kita punya istilah tadi kenikmatan artifisial gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak real ya, palsu, rekayasa, penipuan dan dia menjadi sarana perbudakan bagi korporasi, bagi perusahaan-perusahaan besar ya. Kita konsumen ini dia dimain-mainkan aja gitu. Nah, tidak punya otonomi untuk apa namanya memilih atau ikut aja ya. Nah, ini yang saya kira kemudian menciptakan apa yang disebut dalam Al-Quran itu mental binatang ternak ya. Jadi binatang ternak itu cirinya ya nggak mikir, ngikut aja kemana-mana, temannya ke sana ngikut. Terus media ke musimnya ini ikut semua tanpa mikir gitu ya. Seperti itu. Tidak jelas anunya kemana, pokoknya ngikut aja. Termasuk ketemu Messi nih, ngikut gitu. Dan fenomena ngikut-ngikutan ini terjadi di banyak apa namanya konteks-konteks ya. Termasuk kita mendengar istilah apa yang viral kita
kepo aja, pengen tahu apa sih itu, misalkan. Termasuk beberapa hal yang saya amati belakangan ini adalah fenomena ngetrennya kehidupan hidup vitalitas ya. Vitalitas itu kebugaran. Jadi sekarang kalau di UGM dulu tuh waktu saya masih jadi siswa itu jarang lihat orang-orang lari pagi terus pakai sepatu training lari itu jarang sore. Nah sekarang ini di mana-mana orang melakukan itu ya, terjogging, training tempat-tempat yang ini jalan raya, jogging jalan raya sudah diatur tempatnya di depan gedung jogging semua. Jadi dan itu ada kebutuhan, bahkan ada aplikasi khusus namanya Strava atau apa itu mengaplikasikan itu. Dan kita memposting, wah kita udah lari 5 kilo sehari ini. Dan kemudian ada beberapa event ya, run fun atau run trail di mana-mana kemarin. Yang di mana namanya? Temang, Temanggu. Ya di Solo ya, sebelah utara Karanganyar Temanggu itu. Kala Tawangmangu itu ada event run namanya Siksorogo. Siksorogo itu menyiksa raga ya. Dan beneran menyiksa raga sampai ada 2 orang korban meninggal itu ya. Segitunya. Dan kalau saya lihat, saya tertarik karena lihat keramaian itu jadi orang lari seperti orang ke karnaval sibuk dengan selfie-nya sambil lari itu. Jadi yang penting itu bukan larinya kemudian, tapi pengakuannya. Ya, bahkan sekarang ada profesi baru namanya PNS itu, joki Strava ya, jadi berbayar. Jadi seolah-olah Anda menjoki, mau bayar seseorang yang bisa jalan 5 kilo, 10 kilo pakai akun Strava Anda, kemudian Anda posting, wow saya hari ini udah prestasi 5 kilo nih. Padahal yang ngerjakan orang lain gitu. Nah itu bisa terjadi. Ada profesi sampai seperti itu. Itu pemalsuan ya. Saking begitu akutnya kebutuhan untuk validasi itu. Saya dulu pernah pakai Strava juga, tapi lama-lama kok ini tidak masuk akal dan melelahkan juga, nggak fokus ke larinya. Ya, akhirnya saya keluar ya. Nah itu ya di Jogja banyak sekali event seperti itu. Ya kemarin di Malioboro, di apa namanya di UGM juga hampir tiap tahun ada, di Wanagama, di Pantai Parangtritis juga ya. Ya ini sebenarnya sama cara bermainnya dengan sepak bola yang saya sebut tadi ya. Ada fantasi tentang kebugaran, tentang kehebatan, kenikmatan, yang ujung-ujungnya ya orang yang diuntungkan yang jual sepatu, jual training, jual apa, run pack, yang macam-macam. Itu sekarang harga training yang paling murah aja 200.000 itu sudah yang paling apa nih, paling gombal lah ya, paling jelek itu ya. Yang agak tinggi dikit 500.000, ada bakal training harganya 1,5 juta. Buat lari aja itu. Yang belum sepatunya, belum kaosnya, belum rain pack-nya yang lengkap itu, nanti belum sarana-sarana lain. Kembali ke sana, kemudian ini menjadi sarana industri ya. Dulu sebelumnya waktu COVID adalah main apa namanya sepeda gitu ya, di mana-mana orang sepeda. Nah sekarang sudah nggak banyak yang sepeda. Nah seperti ini, ini mental binatang ternak yang saya sebut tadi. Ketika lagi ngetren ini pada ikut semuanya, ngetren bisa. Dan tetap aja yang diuntungkan ya tetap industri yang jualan, yang mempromosikan, yang mau jadikan event. Karena ini ketika kita ikut event itu kan, itu kita bayar. Yang paling enggak ya paling murah sejelek-jeleknya itu ya 200.000, 300.000 gitu ya. Bahkan ada event-event yang karena ini para direktur yang ikut gitu ya, kaosnya harus mahal. Harga kaosnya minimal 300.000. Nah, karena kalau cuman belel 100.000 nggak mau pakai itu. Ini CEO perusahaan mana ikut rally gitu ya. Ini kaosnya merek apa ini? Nah, paling tidak harga kaosnya itu yang 300.000, 500.000 gitu. Bisa dibayangkan, jadi sekali bayar ikut event Anda. Dan itu kayak kacang goreng dijual ya. Tidak sampai sehari. 3-4 jam dibuka sudah laku. Habis itu. Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi karena fantasi kenikmatan artifisial tadi itu. Nah, ini yang kalau kita kaitkan dengan suatu suhur sangat jauh ya. Abah mengingatkan dalam Al-Quran kenikmatan tidak seperti itu. Ya, ketika kita hanyut dalam kenikmatan yang dibuat oleh manusia, dia menjadi berhala-berhala sendiri yang kita kira itu memang menyenangkan, padahal itu semu, itu palsu. Itu membuat kita justru menjadi diperbudak oleh orang lain. Ini sekarang ada banyak sekali teori-teori baru yang menunjukkan kenikmatan, kesenangan, konsumerisme itu sarana perbudakan. Nah, seperti itu ya. Itulah kenapa
justru dalam agama kita, di dalam Islam, terutama dalam Thariqah itu, kita tidak pernah diajarkan kenikmatan yang sifatnya fisik gitu ya. Eh, tapi sifatnya spiritual, rohani. Ketika Abah mengatakan di sini senang, di sana senang, itu bukan karena kita senang makan banyak di sana makan banyak, di sini selfie, di sana selfie gitu ya. Enggak. Tapi karena hati kita, karena selalu ingat terus, karena zikir terus, itu yang membuat di mana aja kita kerasan, di mana aja kita happy. Karena ngikut terus ya ke kita. Nah, ini yang sangat penting, betapa sangat apa namanya fundamental, bahkan sangat vital ya, memaknai nikmat sebagai nikmat zikir, kedekatan, keingatan, kemelekatan dengan Allah itu. Dan dari situ ada puluhan sekali nikmat-nikmat yang menyusul ya di dalam kitab Fathul Sufur ini, terutama di dalam huruf alif yang kedua ada makna atsor, bekas. Nah, zikir ini dalam koleksinya Pengasah Abah ini ada lebih dari 50 bentuk kenikmatan turunan dari zikir itu, yang semuanya menyangkut kepada kenikmatan spiritual hati dan apa namanya, pembersihan jiwa dan macam-macam ya. Karena sesungguhnya di situ, dan nggak perlu bayar ya, nggak perlu ikut selfie, nggak butuh teknologi, nggak butuh pengakuan orang lain. Karena kita melihat Allah, approval itu sudah tidak relevan lagi gitu ya. Kita butuh orang lain untuk wasilah aja. Misalkan di manakib ini ya, ini jadi wasilah kita untuk bersikir. Bukan kita mencari approval. Ini loh kita udah ikut manakib gitu kan. Nah, ini yang diajarkan dalam Thariqah ini, betapa nikmat sesungguhnya adalah ketika kita berzikir, ingat pada Allah. Dari situ ada berbagai hal kesejatian dari nikmat itu tadi, yang tidak artifisial, yang tidak kita menjadi sarana orang lain untuk mendapat keuntungan. Kita tidak diperbudak dan dibuat jadi lebih bodoh sebenarnya ya, tidak menjadi hewan ternak, dan kita menjadi lebih otonom karena di dalam nikmat zikir itu Allah memberikan ilmu, memberikan cahaya, memberikan petunjuk, dan kita menjadi lebih independen daripada orang-orang lain. Nah, saya kira ikhwan awat semua di sini merasakan itu ya, ketika zikir kita jalankan secara istiqomah, ketika selalu berdekat mengingat guru mursyid, justru kita merasa lebih otonom, lebih lebih merdeka gitu ya, tidak terikat oleh nggak butuh ketemu Lionel Messi, nggak butuh ketemu bintang ini dan bintang itu, nggak butuh pengakuan orang lain orang itu di sini. Ya kalau kita foto saat manakib share ya di kalangan kita aja, jarang kemudian mencari ribuan atau jutaan follower gitu ya. Nah, jadi ini yang saya kira sangat bertolak belakang dan sangat penting, karena tugas saya ini kan saya bekerja di ilmu-ilmu sekuler ya, jadi untuk mengingatkan, jadi terutama untuk saya sendiri, tantangan kita di dunia kita ini yang semakin semrawut, semakin apa namanya, kepalsuan demi kepalsuan, ke artifisialitas demi artifisialitas itu bertumpuk-tumpuk gitu ya, sehingga kita kesulitan mencari kesejatian itu ya. Dan di dalam Thariqah ini kita diberikan jalan yang ringkas, yang cepat dan sangat efektif ya, yaitu zikir ya, dan sangat intens ya di sini. Ya, itulah nikmat sesungguhnya, itulah nikmat yang diberikan Allah yang bagi para orang yang menempuh jalan-jalan yang eh, jalan-jalan yang lurus ya. Inilah jalan yang lurus, jalannya para penzikir, para ahli zikir itu. Jadi ini semakin penting bagi kita semua untuk memperbanyak, memperkuat, karena dunia kita semakin kita terpapar dengan berbagai macam interaksi lewat sosial media, lewat pemberitaan, itu keterpaparan itu semakin kuat ya di mana-mana. Dan sangat penting kita untuk mendekatkan diri beristiqomah ya, dalam ada doa setelah kita kotaman itu watasimu bihambillah, berdekat dengan memegang tali Allah, itu artinya kita istiqomah menjalankan amalia, semakin kencang, semakin kuat, semakin istiqomah, karena guncangannya semakin kuat ya, dan kita tidak merasa. Itu yang menjadi tantangan ketika seolah kita hanyut ke dalam kehidupan yang palsu itu, dalam dunia sosial media, dunia massa, dunia industri.
yang dimana orang begitu apa namanya hiruk pikuk ya mencari approval menjadi bagian dari arus dunia, menjadi FOMO ya, jadi ketakutan kalau ketinggalan gitu, ketakutan kalau ini apa sih misalkan ketinggalan berita gitu ya. Nah itu semua adalah berhala-berhala yang kita hadapi sekarang ya. Dan senjatanya tidak senjatanya sebenarnya kita sudah punya sederhana ya, zikir saja itu sebenarnya jadi sangat efisien, sangat efektif dan pembuka pintu-pintu nikmat-nikmat yang lain ini ada lebih dari 50 pintu kita jalankan. Jadi ini adalah semacam gerbang nikmat yang besar zikir itu. Itulah kenapa pengarsa Abah menyebutkan nikmat yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah itu tidak lain tidak bukan adalah nikmat zikir, sirot dan zikir. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bikarati pengarsa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Ramlan. Waalaikumsalam.